Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindita Amanda Putri ingin menjelaskan tentang hubungan seks saat kehamilan. Kehamilan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan perempuan. Suatu peristiwa yang dimulai sejak terjadinya pembuahan sampai keluarnya janin dari dalam rahim. Kehamilan yang membawa perubahan terhadap kondisi fisik dan psikis perempuan yang bersangkutan. Perubahan-perubahan tersebut menuntut adanya adaptasi dari ibu hamil dan orang-orang terdekatnya. Sebab tidak hanya ibu hamil, mereka umumnya juga merasakan dampak dari perubahan selama kehamilan tersebut, khususnya suami. Perubahan fisik yang paling mudah diidentifikasi dari ibu hamil adalah membesarkannya ukuran rahim seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Pembesaran uterus ini mengakibatkan pembesaran pada perut yang pada gilirannya akan mempengaruhi aktivitas ibu hamil sehari-hari, termasuk hubungan seksnya. Ibu hamil mungkin merasa lekas lelah, pusing, mual, muntah, atau nyeri pada payudara sehingga libidonya menurun. Bagi kebanyakan wanita malu menanyakan masalah seks selama masa kehamilan. Seks merupakan aspek yang sangat penting diperhatikan dalam kehidupan rumah tangga, dan banyak yang berselisih pendapat tentang seks selama kehamilan. Pasangan pria biasanya merasa takut mencelakai bayi yang dikandung istrinya, sedangkan pasangan wanita merasakan bahwa seks merupakan pengacu di antara dirinya dengan bayi yang dikandungnya. Sebaliknya, kebanyakan wanita menginginkan lebih disayangi selama hamil untuk mengatasi perasaannya tentang keadaan buruk yang sedang dialaminya. Sedangkan pria mengakui bahwa gairah mereka menurun ketika istrinya sedang dalam keadaan hamil trimester ketiga. Sedangkan sebagian lain menginginkan lebih protektif dan ingin mengadakan hubungan seks tapi takut untuk melakukannya. Hubungan seks mempunyai peranan dalam pernyataan perasaan kasih sayang, rasa aman dan tenang, kebersamaan, kedekatan perasaan dalam hubungan suami istri. Tetapi jangan menjadikan hubungan seks memegang peran paling berkuasa dalam berselaras hubungan suami istri. Pasangan suami istri dapat menyatakan perasaan kasih sayang dengan saling bertukar pikiran, komunikasi, berpelukan, atau pijatan tanpa harus melakukan hubungan seksual. Selain itu, dapat mencari alternatif lain dengan mandi air hangat, makan malam romantis, ataupun yang sama-sama membuat pasangan senang. Selama ini tidak ada larangan dari dokter kandungan dan kehamilan yang tidak berisiko. Pasangan suami istri dapat melakukan hubungan seksual hingga menjelang persalinan. Dengan tetap menikmati hubungan seksual, pasangan suami istri dapat saling berbagi rasa takut maupun kekhawatiran serta stres yang mungkin muncul selama kehamilan. Tidak sedikit wanita hamil justru merasakan kenikmatan dan kepuasan luar biasa dibandingkan semasa tidak hamil. Bahkan, sebagian wanita hamil mengaku dapat mencapai orgasme berulang kali dengan mudah. Hal ini dapat terjadi karena hormon wanita dan hormon kehamilan mengalami peningkatan, sehingga menyebabkan perubahan pada sejumlah organ tubuh, payudara, dan organ kandung menjadi lebih sensitif dan responsif. Dengan memahami pengaruh kehamilan terhadap perilaku seksual dan sebaiknya pengaruh hubungan seksual terhadap kehamilan, diharapkan tidak terjadi masalah antara suami istri. Hal penting yang harus selalu diingat adalah membawa hubungan seksual dilakukan untuk kepentingan bersama, sehingga diperlukan saling pengertian atas dasar saling mengasihi. Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan seksual.
Menurut Selanjutnya ada kondisi psikologis. Kondisi psikologis juga dibagi menjadi 7. Yang pertama, takut menyakiti janin atau menyebabkan keguguran. Yang kedua, takut bahwa organisme akan merangsang terjadinya keguguran atau persalinan dini. Yang ketiga, terjadinya infeksi pada saat penis masuk ke dalam vagina. Yang keempat, kecemasan akan peristiwa persalinan yang akan datang. Terus yang kelima, kemarahan yang tidak didasari dari calon ayah terhadap ibu karena kecemburuan ataupun sebaliknya. Terus yang keenam, takut menyakiti janin ketika kepala janin sudah turun ke rongga pinggul. Yang ketujuh, anggapan bahwa hubungan seksual pada 6 minggu terakhir kehamilan akan menyebabkan dimulainya proses melahirkan atau kontraksi yang disebabkan oleh organisme akan semakin kuat pada kehamilan tua. Mitos yang dianut oleh ibu hamil. Yang pertama, posisi kanan dan kiri. Mitos ini mengaitkan posisi hubungan seksual dengan jenis kelamin bayi yang akan dilahirkan. Konon, jika posisi pria ketika melakukan hubungan seksual dimulai dari kiri dan diakhiri sebelah kanan, maka bayi laki-lakilah yang akan dilahirkan. Sebaliknya, bila hubungan seksual dimulai dari sisi kanan dan diakhiri sisi kiri, maka bayi yang akan lahir adalah bayi perempuan. Tentu saja informasi ini salah dan tidak rasional, karena jenis kelamin bayi tidaklah ditentukan oleh posisi pria ketika hubungan seksual, melainkan ditentukan oleh jenis spermatozoa dengan kandungan kromosom X yang membuahi sel telur, maka akan terbentuk bayi perempuan. Namun, jika spermatozoa dengan kromosom Y yang membuahi sel telur, maka bayi laki-lakilah yang akan terbentuk. Akan tetapi, ternyata tidak sedikit orang yang mempercayai mitos itu dan melakukannya. Yang kedua, boleh tidaknya berhubungan. Anggapan lain juga tidak bisa dibenarkan tetapi beredar luas di masyarakat, ialah bahwa hubungan seksual tidak boleh dilakukan selama kehamilan agar tidak mengganggu perkembangan bayi. Anggapan ini tidak benar karena tidak adanya alasan bahwa hubungan seksual mengganggu perkembangan bayi. Sebaliknya, ada anggapan lain yang menyatakan bahwa hubungan seksual tidak menimbulkan akibat apapun terhadap kehamilan, sehingga tidak boleh dilakukan seperti sebelum masa kehamilan. Namun, anggapan ini juga tidak dapat dibenarkan karena boleh tidaknya hubungan seksual dilakukan selama masa kehamilan lain lebih ditentukan oleh kondisi kehamilan yang serta ada tentunya menurut hasil konsultasi dengan dokter kandungan atau bidan yang menangani kehamilan. Yang ketiga, harus sering. Salah satu mitos yang beredar luas di masyarakat ialah hubungan seksual harus sering dilakukan selama masa hamil agar bayi dalam rahim dapat bertumbuh subur dan sehat. Alasannya, dengan melakukan hubungan seksual, maka bayi mendapat siraman sperma sehingga bertumbuh subur dan menjadi bayi yang normal dan sehat. Maka tidak sedikit pasangan suami istri yang berupaya agar sering melakukan hubungan seksual selama hamil dengan tujuan agar sang bayi normal dan sehat. Padahal anggapan tersebut tidak benar sama sekali. Tidak ada hubungan lagi antara sperma dengan bayi yang ada dalam rahim. Tidak ada hubungan pula antara sperma dan pertumbuhan bayi. Artinya, kalau selama hamil melakukan hubungan seksual, maka sel jadi subur dan sehatnya bayi dalam rahim tidak dipengaruhi oleh tidak adanya sperma yang masuk dalam selama kehamilan. Yang benar adalah kualitas sel spermatozoa yang berhasil membuahi sel telur berpengaruh terhadap kesehatan kehamilan yang terjadi. Oke, baik, saya akan menjelaskan posisi pada saat melakukan hubungan yang aman saat hamil. Yang pertama itu misionaris. Jadi misionaris itu saling berhadapan dan menahan berat badan
tapi tidak menekan sang istri. Jadi istri itu posisinya agak dibantu ya untuk badannya tetap naik gitu ya, agar dia itu tidak jatuh. Terus yang kedua itu saling berhadapan atau istri yang ada di atas di pangkuan suami. Jadi itu posisinya kita harus megangin dia biar dia itu tidak mudah terjatuh. Dengan posisi lututnya itu kita tahan dan bagian belakang lehernya itu jangan sampai dia terjatuh. Atau selanjutnya itu ada penetrasi belakang. Penetrasi belakang itu kita menahan bagian tangan dan kaki juga agak ditahan, dan perlahan kita itu tidak menyakitinya. Jadi itu kita jangan asal main serobot. Dan ada yang posisi suami duduk. Posisi suami duduk ini kita harus ada koordinasi dengan istri bahwa suami itu harus duduk dan tidak mengganggu dengan berkata pelan-pelan kepada suami biar tidak lelah. Dan bagian yang terakhir itu berlutut atau berdiri. Dengan berlutut atau berdiri ini membuat antara keduanya ini merasakan suatu kenyamanan dengan hadap-hadapan dan melakukan secara perlahan. Dan sekian dari saya.